Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV dalam channel Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta kesehatan walafiat kepada kita. Salawat teriring salam senantiasa juga tetap tercurahkan kepada junjungan agung kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita juga termasuk daripada golongan umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mi'ad. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kompas TV dalam channel Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini adalah Madza fi Sya'ban, yang artinya adalah ada apa dengan bulan Sya'ban. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan, yang memiliki beberapa keutamaan. Maka di antara kemuliaan atau keutamaan pada bulan Sya'ban itu, sehingga kita banyak mengenal masyarakat kita ada merayakan berbagai macam ibadah-ibadah di bulan Sya'ban ini, maka yang mereka lakukan tidak lain adalah karena memuliakan bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan ini. Maka kita hari ini akan membicarakan beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Adapun yang pertama, di bulan Sya'ban terjadi satu peristiwa, yaitu tahwilul qiblah, perpindahan kiblat, yang mana dahulu ketika baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat al-muhajirin masuk ke kota Madinah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW beserta para kaum muslimin untuk menghadap kiblat salat mereka ke Baitul Maqdis. Maka setelah beberapa bulan, kurang lebih selama 17 bulan lebih 3 hari, kaum muslimin menghadapkan kiblat salat mereka ke Baitul Maqdis. Barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kembali kaum muslimin untuk mengarahkan kiblat salat mereka ke Ka'bah al-Musyarrafah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang turun memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berpindah dari Masjidil Aqsa, berpindah ke arah Ka'bah adalah qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Firman ini memiliki arti bahwasanya Allah melihat pergejolakan di dalam hati baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul menginginkan kiblat salat kaum muslimin tetap berada ke arah Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala penuhi keinginan baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah melaksanakan penghadapan kiblat ke arah Baitul Maqdis kurang lebih 17 bulan lebih 3 hari. Di sini ayuhal hadirin, para pemirsa Kompas TV dalam channel Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah Subhanahu wa taala menyayangi baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga apapun yang diinginkan, yang terbesit di dalam benaknya baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah langsung mengabulkannya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ma ara rabbaka illa yusari' fi hawaka." Yang artinya,
aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali ia bersegera untuk apa yang kau senangi. Maka ayuhal hadirin, para pemirsa Kompas TV, channel kajian Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat begitu mulianya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang diinginkan oleh Rasul SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Itu adalah yang pertama yang terjadi di bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan ini. Adapun yang kedua, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban yang penuh berkah ini adalah raf'ul a'mal, yaitu diangkatnya amal-amal kita, yaitu raf'ul akbar, pengangkatan amal secara besar-besaran. Di sini memperlihatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat seluruh amal-amal ibadah makhluk-makhluknya, para manusia, sehingga Allah akan menjadikannya, membukukannya catatan amal tersebut dan merubahnya atau menggantinya dengan catatan amal yang baru. Dan itu peristiwa tersebut terjadi di bulan Sya'ban, sebagaimana disebutkan, diriwayatkan dalam hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Beliau bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam ara tasumu min syahri minasyuhur ma tasumuhu min Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau melakukan puasa sunnah sebanyak engkau melakukan puasa itu di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat Usama bin Zaid dengan sabda beliau, "Dzaka syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal, fa uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im." Wahai Usama, bulan Sya'ban merupakan bulan yang sering dilupakan oleh orang-orang, yang mana bulan Sya'ban ini terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka bulan ini pula Allah akan mengangkat amal-amal kita. Oleh karena itu aku menginginkan tatkala Allah mengangkat amalku, aku sedang berpuasa. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung lagi pada segmen yang kedua dengan pembahasan yang lebih luas. Maka jangan kemana-mana, silakan saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada segmen yang kedua dalam kajian Madza fi Sya'ban, ada apa dengan bulan Sya'ban. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam bulan Sya'ban ini juga ada satu peristiwa yang dinamakan dengan takdirul a'mar, yaitu penentuan umur hamba-hamba Allah. Maka pada bulan Sya'ban ini Allah menentukan umur setiap hamba atau membatasi umur-umur mereka akan diberikan kepada malaikat pencabut nyawa nama-nama orang-orang yang akan dicabut nyawanya pada tahun tersebut. Disebutkan di dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah, suatu waktu Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullah, bahwasanya Rasulullah SAW itu hampir-hampir melakukan dalam sepenuh bulan Sya'ban itu dengan berpuasa. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
ahabbu syuhuri ilaika antasumahu Sya'ban? Apakah ya Rasulullah engkau betul-betul menyukai bulan Sya'ban sehingga engkau sangat suka sekali berpuasa di bulan Sya'ban? Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan sabdanya, innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin maitatin tilka sanah fa ana uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaim. Yang artinya bahwasanya Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menentukan ajal setiap hambanya yang akan diwafatkan pada tahun ini, yaitu di bulan Sya'ban. Maka aku sangat ingin sekali ketika datang ketentuan ajalku, aku dalam keadaan berpuasa. Maka ma'asyiral hadirin, pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini, yang pertama di segmen yang pertama tadi, di akhir segmen pertama, kemudian di hadis yang barusan kita bacakan tadi, di sini menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat perhatian dengan bulan Sya'ban, sehingga beliau mengisinya dengan berpuasa. Maka memperbanyak puasa sunnah sangat dianjurkan di bulan Sya'ban. Boleh dengan cara melakukan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Sya'ban. Atau bahkan ada yang ingin melakukan seluruh puasa di bulan Sya'ban 1 bulan penuh. Maka jika kita mampu, maka kita boleh-boleh saja untuk melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Hadirin pemirsa Kompas TV, kajian Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan lainnya atau peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW jatuh pada bulan Sya'ban. Firman tersebut tidak asing bagi kita, yang sering kita dengar, terutama ketika khutbah Jumat, pasti kita akan mendengarkan firman tersebut yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah tidak hanya memerintahkan, namun Allah juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak kita ragukan lagi, solawat merupakan amalan yang sangat luar biasa yang harus kita dawamkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta kepada beliau. Maka mari kita memperbanyak solawat. Banyak sekali keutamaan solawat yang mungkin sudah kita ketahui, dan salah satu di antaranya keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah dalam sabda Rasul SAW. Beliau bersabda, wa kataba lahu biha asyra hasanat wa maha anhu asyra sayyi'at. Maka Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan atau 10 pahala, dan Allah akan menghapuskan baginya 10 kesalahan atau 10 dosa. Maka ayuhal hadirin pemirsa kajian Kompas TV, maka ayuhal hadirin pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita perbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar memperbanyak pahala kita, serta agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita.
dan yang paling utama juga agar kelak kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung lagi pada segmen yang ketiga. Maka jangan kemana-mana, kita saksikan terlebih dahulu pariwara berikut ini. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke segmen yang ketiga, yaitu segmen penjelasan yang berhubungan dengan malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi Lailatul Nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, yaitu pada malam 15 bulan Sya'ban. Dan Allah akan mengampuni mereka semua kecuali dua golongan. Yang pertama musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam persekutuan. Bisa diantaranya dengan percaya dengan dukun, yang suka bermain dukun, dan juga menyembah kepada selain Allah, masih mempercayai ada kekuatan yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tergolong daripada orang-orang musyrik. Dan yang kedua, golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban adalah musyahin, orang yang punya rasa kebencian terhadap saudara-saudaranya seiman, yang masih memutuskan tali silaturahmi di antara mereka, yang punya kebencian, ketidaksenangan terhadap orang lain. Maka mereka, dua golongan inilah yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Hadirin pemirsa kajian Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita bersihkan diri kita bersihkan keluarga kita dari sifat musyrik, dan kita bersihkan juga dari sifat musyahin. Mari kita bermaaf-maafan, mari kita menyambung tali silaturahmi di antara kita, jauhi permusuhan, jauhi rasa dendam dan lain sebagainya, sehingga pada malam nisfu Sya'ban nanti kita semua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kajian Mutiara Iman kita pada pagi hari ini, kita akan bacakan satu pertanyaan dari pemirsa yang berhubungan dengan malam nisfu Sya'ban. Ada yang bertanya, apa kegiatan ibadah apa saja yang biasa kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban? Maka jawabannya adalah, hadirin pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lumrah pada masyarakat kita bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban kita berkumpul di masjid-masjid, di musola-musola untuk mengadakan satu ibadah yang kita lakukan secara bersama-sama, yaitu pembacaan surat Yasin sebanyak 3 kali. Yang mana masing-masing daripada surat Yasin yang kita bacakan dengan niat bertabaruk, mengambil keberkahan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya adalah surat Yasin, dan ini diperbolehkan. Ketika kita bertabaruk atau mengambil keberkahan, mengambil wasilah kepada hal-hal yang baik, terutama itu adalah Al-Quran, kalamullah, maka kita bertabaruk dengan Al-Quran agar hajat-hajat kita, segala keinginan kita dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melakukan pada malam tersebut, yaitu sholat maghrib berjamaah. Setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah,
kita iringi dengan zikir dan doa setelah sholat secara bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Yasin sebanyak 3 kali dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bala musibah, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah atau akhir dari riwayat kita dengan akhir yang baik. Maka ini semuanya diperbolehkan ayuhal hadirin. Kemudian setelah itu diisi juga dengan kajian-kajian agama dan ditutup dengan sholat isya berjamaah. Maka ini adalah hal-hal yang baik dan boleh kita laksanakan. Kemudian adapun amaliyah-amaliyah pribadi yang penting sekali untuk kita lakukan juga di malam nisfu Sya'ban, tidak lain adalah memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak sholat sunnah. Kita bangun pada malam harinya, yaitu melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat witir. Kemudian kita isi dengan memperbanyak zikir, kita isi dengan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengabulkan seluruh apa yang kita minta. Kita panjatkan doa apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam tersebut adalah malam yang istimewa. Allah akan mengampunkan kepada seluruh hamba-hambanya yang meminta ampun kepada Allah. Dan Allah akan merahmati hamba-hambanya yang minta rahmat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa dari apa yang dipinta oleh hamba-hambanya. Maka ayuhal hadirin, demikianlah jawaban yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat, dan mari kita menyongsong malam nisfu Sya'ban dengan mempersiapkan diri untuk mengisinya dengan ibadah. Dan jangan lupa, yang terakhir, kita hilangkan rasa dengki, rasa benci, rasa dendam terhadap saudara-saudara kita sesama muslim. Mari kita eratkan tali persaudaraan, kita saling bermaaf-maafan. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.